Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syahid Raharjo, dalam video panduan cara pengolahan data dengan program SPSS. Baik, kali ini kita akan belajar cara melakukan uji korelasi berganda dengan menggunakan program SPSS. Namun sebelum itu, untuk informasi bagi Anda semua bahwa pada kesempatan yang lalu saya sudah membuat video tentang uji korelasi person dengan menggunakan SPSS. Jadi uji yang sebelumnya saya buat itu adalah korelasi sederhana, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui atau mencari tahu hubungan satu variabel X terhadap satu variabel Y. Nah, sedangkan video yang kali ini akan saya praktekkan cara pengolahannya adalah korelasi berganda, di mana kita akan mencari tahu hubungan dua atau lebih variabel independen atau variabel X terhadap satu variabel dependen atau variabel Y. Nah, ini jadi perbedaan antara korelasi sederhana dan korelasi berganda. Baik, kita masuk ke materi tentang uji korelasi berganda. Ini adalah konsep dasar untuk analisis korelasi berganda, di mana seperti yang saya sudah sampaikan bahwa uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan, yaitu jenis hubungan simultan antara dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, ini adalah tujuan dari dilakukannya analisis korelasi berganda. Baik, mungkin langsung saja saya tunjukkan data penelitian yang akan saya uji korelasi berganda. Nah, di sini saya mempunyai data, yakni data kompetensi, motivasi, dan kinerja. Dari data ini saya akan mencoba melakukan analisis korelasi berganda untuk mengetahui apakah kompetensi dan motivasi secara bersama-sama atau secara simultan berhubungan dengan kinerja. Di sini data penelitiannya mempunyai sampel sebanyak 84 sampel. Seperti biasa, tahap pengolahannya kita buka dulu program SPSS-nya. Ini untuk tampilan awal dari program SPSS versi 21. Selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel. Caranya adalah dengan saya klik variabel view. Pada bagian name saya tuliskan untuk baris pertamanya adalah X1, kemudian baris kedua adalah X2, dan yang ketiga adalah Y. Untuk label pada bagian X1 kita tulis kompetensi, pada bagian X2 kita tulis motivasi, dan pada bagian Y kita tulis kinerja. Baik, setelah sudah tertulis nama variabelnya, selanjutnya saya klik variabel data view ya di sini. Nah, kita akan menginput data yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini sesuai dengan variabelnya. Caranya saya buka datanya dulu seperti ini.
saya blok nomor 1 sampai dengan 484 bagian terakhir seperti ini. Kemudian saya copy, lalu saya akan paste di program SPSS tadi di sini. Ya, semua data sudah terinput dengan jumlah sampel 84. Selanjutnya proses analisis, saya klik menu analyze, kemudian saya klik regression. Nah, di sini catatannya adalah kita akan meminjam output dari analisis regresi untuk melakukan uji korelasi regression kemudian linear. Nah, di sini muncul kotak dialog. Selanjutnya untuk variabel X1 dan X2 saya masukkan ke kolom independen. Kemudian X2. Kemudian variabel kinerja saya pindah ke kolom dependen. Nah, kemudian saya pilih statistik. Saya beri tanda checklist pada R square change ini. Kemudian saya pilih continue, lalu saya klik OK. Ya, di sini muncul output untuk uji korelasi berganda. Output bagian pertama tentang variabel enter removed ini menjelaskan variabel yang kita input tadi, ada variabel motivasi dan kompetensi. Kemudian ada variabel kinerja sebagai variabel yang dipengaruhi. Kalau dalam hal ini kan outputnya kita meminjam output regresi gitu. Tapi yang terpenting yang akan kita bahas yakni kaitannya dengan ada atau tidaknya hubungan antara kompetensi dan motivasi secara simultan terhadap kinerja. Angka yang kita lihat adalah angka pada nilai signifikansi pada tabel model summary. Letaknya di sini. Nah, di sini signifikansi F-change. Nah, nilainya 0,000. Nah, ini akan kita lihat pada distribusi nilai probabilitas, yakni untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi berganda ini, dimana kita baca dulu. Ini adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi berganda. Jika nilai signifikansi atau F-change lebih kecil dari 0,05, maka artinya ada korelasi atau berhubungan. Sebaliknya jika F-change untuk nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Dari output ini diketahui nilai signifikansi F-change sebesar 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa antara variabel kompetensi dan motivasi secara bersama-sama atau secara simultan berhubungan dengan variabel kinerja seperti itu. Nah, untuk melihat tingkat keeratan hubungan tersebut, caranya adalah kita dengan melihat nilai R ini. R besar ini maksudnya adalah nilai koefisien korelasi. Dari sini diperoleh nilai sebesar 0,497. Nah, nilai ini tinggal kita cocokkan dengan pedoman derajat hubungan terletak di mana begitu. 0,497 itu terletak pada area ini, 0,497
0,41 sampai dengan 0,60. Artinya derajat hubungan antara variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja adalah merupakan kategori korelasi sedang. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain di sini. Lalu bagaimana jika nilai signifikansi yang dihasilkan di bagian Fceng itu lebih besar? Kalau lebih besar artinya tidak berkorelasi. Tetapi kalau pas tepat di angka 0,05 maka kesimpulannya bagaimana? Nah, caranya adalah kita dengan membandingkan antara nilai R di sini. R ini kita jadikan sebagai R hitung, kemudian kita akan membandingkan dengan nilai R tabel. Seperti ini. Jadi kita bandingkan, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka berhubungan. Tetapi jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak berhubungan. Gitu. Harusnya ideal begitu, karena jika dengan nilai signifikansi menghasilkan keputusan yang berhubungan, maka kita menggunakan perbandingan antara R hitung dengan R tabel, maka hasilnya pun juga akan menunjukkan hal yang sama, yakni berhubungan. Mungkin agak sedikit membingungkan, tapi saya kira jika Anda menyimak dengan seksama bisa memahami apa yang saya maksudkan dan bisa mempraktekkan dengan baik langkah-langkah melakukan uji korelasi berganda ini. Oke, saya kira untuk R tabel dan R hitung atau sebaliknya perbandingan antara R hitung dan R tabel, saudara bisa menyimaknya pada uji korelasi sederhana karena langkah-langkahnya pun juga sama. Tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan karena nilai signifikansi sudah lebih kecil dari 0,05, sehingga dengan pedoman itu sudah cukup akurat untuk kita ketahui bagaimana hubungan antara variabel kompetensi dan motivasi terhadap variabel kinerja. Baik, saya kira hanya itu yang perlu kita bahas dalam uji korelasi berganda ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe video saya. Di sini sudah ada 300 ya. Saya harapkan Anda mensubscribe-nya supaya nanti videonya bisa ditonton untuk banyak orang sehingga bisa bermanfaat begitu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih dan selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.